Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khalid dengan NIM D0224328. Di sini saya akan mencoba menjelaskan tugas proyek saya, yaitu membuat sebuah aplikasi Simple CRUD. Nah, di sini ada sebuah tabel yang berisikan NIM, nama, alamat, semester, SKS, dan IPK. Nah, kemudian di dalam tabel ini kita akan membuatnya ke dalam file CSV nanti. Nah, kemudian ada CLI, yaitu berupa pilih menu create, read, update, delete, dan exit. Kemudian di arsitektur, itu pertama file CSV ke struktur data, kemudian struktur data ke file CSV. Kemudian monitor ini, CLI ini akan ke struktur data. Mungkin seperti itu. Nah, langsung saja pertama-tama kita akan buat file CSV-nya terlebih dahulu dengan cara kita masuk ke dalam Excel. Nah, di sini saya sudah siapkan memang file CSV-nya. Nah, untuk mengirim file CSV ke dalam project itu kita tinggal save atau kirim, kemudian save to share, kemudian save as. Nah, apabila sudah tampilannya begini, maka selanjutnya kita kirim saja ke project kita. Sini saya mengirimnya ke Simple CRUD, kemudian src. Nah, dikarenakan sebelumnya saya sudah pernah membuatnya, maka di sini saya sudah memiliki data CSV-nya. Nah, tetapi untuk membuat data CSV-nya di sini kita mengganti namanya terlebih dahulu, nama filenya misalkan data CSV. Nah, di sini kita ganti juga menjadi CSV ini Mas Macintosh. Nah, apabila sudah begini kita tinggal save saja. Tapi dikarenakan saya sudah memiliki data CSV-nya, maka langsung saja kita ke project IntelliJ IDEA. Nah, di sini sudah ada file CSV kita, yaitu yang berisi NIM, nama, alamat, semester, SKS, dan IPK. Selanjutnya kita membutuhkan kelas mahasiswa pertama-tama untuk menyimpan variabel data CSV kita, yaitu NIM, nama, alamat, dan lain-lain. Nah, di sini saya sudah buat projectnya semuanya. Ada kelas mahasiswa, database, dan user interface. Nah, pertama-tama kita buat kelas mahasiswa, kemudian kita menginisialisasinya dengan variabel data ya, CSV. Nah, untuk lebih mudah saya akan ketik ulang. Pertama-tama kita buat private string variabel yang ada di CSV sesuai dengan CSV kita, file CSV kita. Nah, di sini tinggal kita salin saja. Nah, di sini kita tulis nama, selanjutnya
ada alamat. Selanjutnya di sini kita menggunakan int karena angka semester. Kemudian SKS, dan yang terakhir itu IPK. Nah, apabila tampilannya sudah begini, maka kita membutuhkan konstruktornya. Konstruktor. Caranya kita tinggal ke generate terus konstruktor. Nah, kita pilih semua, kemudian oke. Nah, maka otomatis akan muncul seperti ini. Kemudian kita membutuhkan lagi yang namanya getter, itu ke generate, kemudian getter. Ini. Sama yang kayak tadi, kita pilih semuanya, kemudian klik OK. Nah, apabila tampilannya sudah seperti ini, satu lagi kita membutuhkan toString. Caranya sama saja, generate, kemudian toString. Nah, klik OK. Nah, apabila tampilannya sudah seperti ini, maka cukup untuk kelas mahasiswanya sampai di sini. Kemudian selanjutnya kita akan membutuhkan kelas selanjutnya, yaitu kelas database. Nah, ini. Nah, di database ini pertama-tama kita membuat struktur datanya terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan struktur data ArrayList mahasiswa dengan variabel data. Kemudian file name-nya, saya membuat file name-nya sesuai dengan src, yaitu sesuai dengan data CSV-nya. Kemudian menggunakan path dengan file name. Nah, selanjutnya di sini kita membutuhkan dua method, yaitu open dan save terlebih dahulu. Di public open itu dia membaca data ke array list, kemudian data akan disimpan ke file pakai perintah save, yaitu ini, perintah save. Kemudian di save ini akan disimpan filenya. Nah, mungkin seperti itu. Kemudian untuk membaca, langsung saja untuk membaca barisnya, datanya, data CSV-nya, kita menggunakan list, kemudian string, kemudian lineage karena banyak baris, kemudian files dot read aligns dalam kurung 4. Nah, kemudian kita buat data ArrayList lagi, ini. Nah, selanjutnya kita menggunakan string line sama dengan line get i untuk dan juga kita membuat splitnya untuk membedakan untuk apa namanya, untuk kita buatkan pemecah koma yang ini, pembatasnya. Nah, dengan cara string elemen sama dengan line split dalam kurung tanda kutip koma. Kemudian kita di sini kita menggunakan array. Kita menggunakan array, distribusikan array.
dengan string name elemen 0, indeks 0, yaitu indeks 0 itu yaitu name sampai seterusnya. Nah, kemudian kita membuat objek mahasiswa dengan variabel mahasiswa MHS dengan parameter NIM, nama, alamat, semester, SKS, dan IPK. Kemudian kita menambahkan ke dalam data dengan cara data.add MHS dan kurung MHS. Nah, selanjutnya ini yang ini adalah dari hasil dari ini dibungkus di dalam ini. Nah, di sini biasanya muncul bola-bola, maka kita tinggal klik terus bawahnya, maka akan muncul ini. Kemudian untuk save-nya, selanjutnya untuk save-nya itu kita baca satu persatu array list-nya dengan cara string builder, variabel sb, new string builder. Nah, kemudian menggunakan append juga dengan ini, name, nama, alamat, kemudian menggunakan garis miring n untuk mengenternya. Kemudian kita mengecek menggunakan if data is empty, kita mengecek apabila data ini kosong atau tidak. Nah, kemudian kita berikan kondisi for in i sama dengan 0 data size, kemudian menggunakan objek data.get, kemudian string line untuk mencetak ulang file mahasiswanya, file yang ini string ini kita cetak ulang di dalam database menggunakan string line mhs.getName ditambah dengan koma sebagai pemisah sesuai dengan data CSV-nya, dan ke kiri dengan garis miring N atau enter. Ini juga sangat penting untuk enternya. Kemudian kita pakai append dalam kurung line. Nah, selanjutnya kita refresh menggunakan files dot read string dalam kurung path sb.toString. Kemudian kita bungkus, maka akan menghasilkan ini. Nah, selanjutnya di view ada view. Nah, mungkin cukup untuk open dan save-nya untuk data CSV-nya. Selanjutnya kita akan ke view. Nah, di view ini kita hanya menampilkan datanya saja, data CSV-nya yang menggunakan sistem out println dan printf. Tetapi di sini lebih format, lebih bagus untuk menjaga. Nah, di sini juga untuk apabila melebihi 20 karakter maka tidak akan dicetak. Nah, ini supaya lebih rapi. Kemudian menggunakan for each mahasiswa MAS titik 2 data array list variable data. Kemudian
kita memanggilnya dengan ini mas get name, nama, alamat, semester, SKS, IPK. Nah, selanjutnya kita menggunakan method insert. Di method insert ini name-nya tidak boleh sama. Lalu kita buatkan duplikat. Kemudian di sini di insert ini name-nya tidak boleh sama. Caranya yaitu menggunakan boolean status true. Kemudian kita cek apakah datanya kosong atau tidak menggunakan data SMPT. Kemudian selanjutnya menggunakan for untuk barisnya, untuk fungsinya. Apabila hanya sudah terisi, menggunakan i sama dengan 0, i lebih kecil data size i plus plus. Kemudian ini untuk mencetak apabila nim-nya memiliki kesamaan, yaitu dengan data.getI nim equals ignore case. Ini untuk mengecek apakah nim-nya itu sama atau tidak. Lalu kita duplikat apabila nim ini belum pernah ada dengan menggunakan if status sama dengan true, objek mahasiswa MHS, kemudian kita tinggal tambah dengan data.add MHS, kemudian kita save. Nah, di sini apabila nim yang belum pernah ada, maka kita bisa menambahnya. Kemudian selanjutnya kita menggunakan method search. Di search ini apakah nim ini ada di database atau belum. Nah, dengan cara menggunakan indeks sama dengan -1. Nah, apabila selain -1, maka otomatis itu nimnya itu ada di dalam database, tidak ada di dalam database. Nah, kita cek terlebih dahulu apakah kosong atau tidak dengan menggunakan data filenya kosong atau tidak dengan menggunakan data SMPT. Kemudian kita ini for untuk mengecek panjang, untuk mengecek data yang ada di dalam filenya. Kemudian di sini di if data.getI get name get equals ignore case name ini untuk mengecek nim apabila ada nim yang sudah ada di dalam database. Nah, kemudian indeks i, kemudian kita break indeks i sama dengan i. Kemudian return index untuk mengembalikan nilai indeksnya. Kemudian selanjutnya kita selanjutnya untuk di bagian update. Untuk mengupdate kita search dulu. Ini statusnya sama dengan false. Kemudian kita cek dulu apakah data ini kosong atau tidak menggunakan data is empty. Dan kita update jika indeksnya lebih besar
sama dengan 0 dan indeks lebih kecil dengan data size. Kemudian kita membuat objek mahasiswanya dengan variabel mahasiswa parameter ini nama-nama. Nah, untuk mengupdate kita memerlukan indeks dengan objek mahasiswanya, yaitu dengan data.set dalam kurung indeks, ns. Kemudian kita save dan juga kita ubah statusnya menjadi true. Kemudian selanjutnya delete bersama dengan update, yaitu indeksnya saja. Yang pertama kita tentukan ini dulu statusnya menjadi false, kemudian ini kita cek, kemudian yang membedakan itu hanya ini data.remove untuk menghapus, delete, kemudian kita save, kemudian kita ubah statusnya menjadi true. Nah, mungkin hanya itu untuk di bagian database. Selanjutnya kita buat kelas baru, yaitu user interface. Nah, di dalam kelas baru ini, di user interface ini, kita membuat method menu untuk menampilkan menu yang akan kita pilih. Kemudian kita sort, maka tampilannya akan seperti ini. Kita buat tampilannya ya kayak begini supaya kita bisa memilihnya yang sama dengan data CSV-nya dalam tabel maksudnya. Kemudian database ini, di sini saya membuat objek database dengan db new database. Di database ini kita sudah bikinkan public database, maka langsung kita open saja karena supaya pada saat kita buat objeknya maka akan langsung dibaca dari filenya. Ini juga database. Nah, selanjutnya kita sort supaya pada saat kita masuk aplikasi akan seolah-olah seperti ini. Kemudian while true untuk menampilkan, untuk senantiasa menampilkan informasinya, akan menampilkan informasinya terus menerus. Kemudian menu, kemudian kita buat scanner supaya kemudian kita sort screen untuk memilih, kemudian a.sc next line, kemudian tercase untuk membaca kemudian kita buatkan suite case pertama, suite A. Case pertama yaitu case C, yaitu untuk menu create-nya. Kita sort, di sini kita sort untuk info Anda memilih menu create.
Nah, kemudian seperti ini kita buatkan string, nama, NIM, alamat, IPK, SKS. Nah, kemudian kita kondisinya apabila boolean status bb insert ini nah ini nah ini bb insert jadi berkaitan dengan ini database-nya dengan ini grade-nya apabila status sama dengan true maka data itu berhasil ditambahkan. Kemudian menggunakan else apabila name-nya sudah ada maka akan else berarti sudah ada di database menggunakan system.r untuk menampilkan tanda merah apabila akan menambahkan data baru. Kemudian kita break. Kemudian selanjutnya di case R yaitu R itu kita set pertama info Anda memilih red, kemudian kita langsung db secure. Nah, ini db secure, secure. Nah, langsung ini saja untuk menampilkan ini semuanya. Nah, selanjutnya di menu set ini itu akan menampilkan data CSV-nya kembali. Cuma kita terlebih dahulu dengan Anda memilih menu update. Kemudian eh, kita sort lagi system.outprint input key name mahasiswa yang akan diupdate. Kemudian string key. Kemudian index db search key ada di dalam database itu search kita ambil di bagian update itu kita samakan dengan kondisinya misalnya apabila indexnya di besar sama dengan 0 maka maka kita akan tambah db.getData. Awalnya ini adalah db.data tapi kita berikan objeknya di database bisa kita ya, agar lebih gampang juga kita tambahkan db dan kita tidak menghafal ini yang akan kita butuhkan. Nah, kemudian kita menggunakan sini string untuk name, nama, alamat, semester, SKS dan IPK. Kemudian di sini kita buat kita buat
sini ada status sama dengan db update parameter index. Kemudian isinya itu apabila data tersebut diperbarui, maka kan if status sama dengan true. Apabila gagal, dan reset dan menggunakan system.r dan menggunakan lc apabila dan menggunakan lc lagi apabila mahasiswa dengan tampaknya tidak ada di dalam database dengan dalam database dan tim di selanjutnya yang selanjutnya di case D itu menjadi seperti aku juga db db.view untuk memudahkan kita untuk mengambil name yang akan dihapus, kemudian input key sesuai yang akan dihapus, index kemudian db.key kita ini index, kemudian index sama dengan db.survey. Kondisinya apabila indeks user sama dengan 0 maka maka akan berhasil dihapus. Kita tinggal pilih ya atau n. Ini harus tidak sama dengan minus 1. Apabila sama dengan minus 1 maka otomatis name itu tidak ada di dalam database. Apabila tidak sama dengan minus 1 maka otomatis tidak ada. Tidak ada. Nah, selanjutnya menggunakan scanner lagi, kemudian if dengan kondisi a dot equals markers, kemudian status db dot delete index terus sebuah index kemudian kondisinya lagi yaitu status sama dengan true, kemudian ditampilkan dengan short data berhasil dihapus lc short r error gagal menghapus data, kemudian lc lagi mahasiswa dengan ini tidak ada di database. Kemudian yang terakhir ada case exit, yaitu pertama kita menggunakan cloud info bahwa Anda ingin exit, kemudian cloud lagi apakah Anda yakin akan keluar dari aplikasi ya atau no, kemudian menggunakan scanner sc.instance, kemudian menggunakan kondisi equals markers ya karena itu ya bila kita keluar maka apabila kita ingin exit dari aplikasi maka kita harus memilih ya, bila tidak maka akan tetap berjalan. Kemudian menggunakan standard exit mau untuk selanjutnya kita akan mencoba run. Untuk
buktikan bahwa apakah aplikasi yang sudah kita buat itu berhasil atau tidak, berjalan lancar atau tidak. Sebuah laptop ke remote. Nah, pertama kita coba add dulu red. Nah, ini adalah data CSV kita atau database kita. Nah, ada Parwa sama Samaria, Samaria, Colby dan Isa. Nah, maka kita cek sesuai. Nah, sudah sesuai. Selanjutnya kita coba menambahkan, kita create, kita input data baru dengan name d d d 011111. Kemudian namanya itu alamat, alamat Arab, Ster, Sterman, SKS, not, kita ada data baru berhasil ditambahkan. Untuk melihatnya kita tinggal ketik R, kemudian nah ini sekarang sudah ada 5 database kita, data CSV kita. Ini adalah data yang baru kita create. Terus kita coba lagi delete, kita masukkan D 0. Nah, di sini kita ditanya apakah Anda yakin akan menghapus data mahasiswa. Coba ya. Di sini data masih dihapus. Nah, cek lagi. Nah, sudah terhapus. Jadi aplikasi yang kita buat itu berhasil. Oke, inilah tugas dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih.